Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku, Anggi Ayuni. Buat kalian yang baru gabung, kenalin nama aku Anggi Ayuni. Nah, seperti yang ada di judul, aku kali ini, ya ampun teman-teman, mohon maaf kalau misalkan ada berisik ya, ada suara orang lagi dan mohon maaf banget juga aku pakai baju yang sama karena barusan tadi aku bikin video tentang tips ACC supaya lancar ya, kalian bisa lihat linknya ada di sini. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like video ini dan jangan lupa untuk di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa follow akun Instagram aku Anggi_Ayuni_Putri. Ada di sini, jangan lupa karena banyak banget informasi seputar kehamilan aku, permomian dan lain sebagainya, kalian bisa lihat di situ. Jangan lupa untuk di follow ya. Nah, seperti yang ada di judul nih, kapan sih waktu yang pas pemberian MPASI pada anak? Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, setiap bayi itu memiliki ciri khas dan kemampuan yang berbeda-beda teman-teman. Jangan dipaksakan supaya bayi itu bisa ini, itu jangan. Biarkan bayi berkembang sesuai usia mereka masing-masing. Jangan terlalu dipaksakan karena nggak baik gitu. Karena gimana ya, yang namanya dipaksakan itu kan kalian tahu gitu, pasti anak bakal tertekan dan lain sebagainya. Jangan banget, biarkan mereka berkembang sesuai dengan usia mereka gitu. Dan bicara soal MPASI pun, aku bukan dokter, tapi sebagai ibu baru gitu kan, kita wajib mengetahui kapan sih waktu yang pas untuk MPASI dilakukan pada bayi gitu teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa MPASI itu memang harus dilakukan usia 6 bulan baiknya ya. Nah, tetapi juga dalam waktu itu juga kita harus memperhatikan dengan cermat dan harus hati-hati. Nah, BTW ini Anka, aku kasih MPASI itu usia 5 bulan lebih. Terus kenapa kok aku kasih MPASI di usia 5 bulan? Terus apakah boleh gitu kan? Nah, jawabannya adalah gini teman-teman, aku cerita sedikit ya. Karena sebelumnya itu aku udah konsultasi ke dokter aku, sudah ke bidan juga. Habis itu aku juga browsing dan lain sebagainya, aku baca di internet gitu kan. Ada beberapa tanda yang dokter bidan teman-teman aku habis itu di internet yang tanda-tandanya itu memang ada di Anka gitu. Nah, salah satunya itu yang pertama adalah berat badan baby kita itu naik 2 kali lipat. Itu yang paling penting. Setelah itu yang kedua, ada baby sudah bisa mengangkat leher dan kepala secara stabil. Nah, kalau di Jawa itu bahasanya itu nyonggo bulu. Nah, kalau misalkan kepalanya baby kita masih belum stabil ataupun belum bisa nyangga gulu atau leher, jangan teman-teman, jangan sekali-sekali coba untuk memberikan MPASI dini gitu. Nah, terus yang ketiga, dia mulai tertarik dengan apa yang kita makan. Misalnya contoh, kalau kita lagi makan nih, dia ngeliatin terus dia kecap-kecap gitu kan. Meskipun dia nggak makan apapun tapi dia kecap-kecap. Itu tanda yang pertama. Terus yang kedua yaitu kalau kita coba deh kita taruh makanan kita dijajarkan ke dia gitu kan, ditaruh di sampingnya dia. Kalau misalkan makanan kita diambil gitu kan, berarti dia mulai tertarik dengan apa yang kita makan. Setelah itu coba deh kita ngambil sendok gitu kan, karena kita kalau makan di sendok kan, coba kita sodorkan ke mulut dia. Kalau misalkan mulut dia menganga ataupun apa namanya dia ngerti kalau kita makan kan pasti kan nganga gitu kan, dan dia juga nganga gitu kan, berarti dia memang motoriknya dan dia sudah mulai tertarik gitu teman-teman. Nah, setelah itu yang keempat, dia masih terlihat kelaparan meskipun kita sudah ngasih ASI ataupun sufor, biasanya itu masih nangis aja. Nah, itu baru bisa kita cobalah kita kasih MPASI gitu. Terus yang terakhir, dia bisa menahan makanan yang ada di mulut. Terus abis itu bukan malah diem ataupun disemburkan gitu. Biasanya itu misal gini ya, kita kasih makanan atau dia diem aja, dia nggak tahu harus ngapain gitu kan. Mending jangan ataupun disembur. Berarti dia memang belum siap untuk melakukan MPASI dini gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian sudah ada tanda-tanda semua yang tadi aku jelaskan, itu berarti memang baby kalian sudah siap melakukan MPASI dini. Tapi teman-teman, kalau hanya salah satu atau dua dari ciri-ciri tadi, mending jangan. Karena itu sangat berbahaya sekali untuk baby kalian, karena lambung baby kita itu kalau misalkan kita paksakan untuk melakukan MPASI, takutnya tidak baik gitu kan, tidak bisa dicerna dengan baik gitu. Apalagi kalau masih di bawah 4 bulan, sebaiknya jangan gitu teman-teman. Nah, biasanya juga kalau sudah MPASI nih, kalau sudah MPASI kan BAB-nya itu bakalan berubah.
Nah, kalau si Anka, alhamdulillah BAB-nya tetap 3 hari sekali, dia tetap stabil gitu kan, BAB-nya tetap lancar. Nah, kalau misalkan kalian, baby kalian nggak teratur ataupun lama, mending di stop dulu, jangan diterusin gitu. Karena takut balik lagi gitu kan, takutnya membahayakan baby kita gitu teman-teman. Ya kita memang seneng ya kalau misalkan perkembangan baby kita itu lebih cepat, itu kan pasti seneng. Tapi kalau misalkan kita apa namanya, kalau kita nurutin kemauan kita gitu, kasihan baby kita gitu teman-teman. Nah terus yang ketiga, kalau sudah siap MPASI apa sih yang harus dimakan? Nah ini yang paling penting, apa sih yang harus dimakan kalau baby kita sudah siap MPASI? Kalau aku secara pribadi jujur, aku sampai sekarang masih ngasih Anka bubur. Dan aku belum berani memberikan seperti buah, terus makanan-makanan rebus kalau sayur gitu tuh seperti baby-baby lainnya, aku belum berani. Karena kenapa? Kita sudah bisa pastikan ya kalau kita kita kasih bubur gitu kan, teksturnya tuh kan bubur tuh pasti lembut ya. Nah, kita pribadi pasti bakalan merasa aman gitu kalau dia makan bubur gitu, karena bisa dipastikan kalau tekstur bubur itu lembut banget teman-teman. Nah sehingga bayi itu gampang banget untuk mengunyah, terus menelan dan sebagainya, dan gak gampang tersedak gitu kalau misalkan makanannya dan teksturnya itu lembut gitu. Jadi aku belum berani. Nah tapi kalau udah usia di atas 6 bulan mungkin aku sudah bisa memberanikan diri ngasih Anka buah, terus sayur-sayuran rebus. Aku mungkin sudah memberanikan diri untuk ngasih Anka seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang aku masih ngasih Anka MPASI-nya itu bubur aja dulu gitu teman-teman. Terus berapa kali sehari sih kalau ngasih MPASI pada anak di usia dini gitu kan, maksudnya MPASI dini? Nah kalau aku juga secara pribadi aku masih ngasih Anka 1-2 kali sehari aja. Itu pun kadang-kadang masih sekali, karena aku juga balik lagi takut kalau misalkan Anka masih belum bisa mencerna lambungnya dengan baik gitu teman-teman. Dan porsinya pun aku juga stabil, tetap sama 2-3 sendok, itu tetap aja nggak aku tambahin dan nggak aku kurangin, karena aku takut lagi gitu kan, takutnya kalau lambungnya belum bisa mencerna sekali lagi. Nah balik lagi kalau misalkan sudah di usia 6 bulan ke atas, bisa 2-3 kali sehari ngasih MPASI-nya gitu teman-teman. Dan porsinya bisa bertambah dan bisa dikasih camilan, penambah camilan gitu, misalkan kayak buah-buahan ataupun biskuit untuk baby gitu kan ada gitu. Kalau untuk sekarang aku cuman ngasihnya 1-2 kali sehari dan makannya bubur. Nah aku juga ngasih saran nih ke teman-teman sesuai anjurannya dokter aku, bidan dan lain sebagainya gitu kan. Kalau bisa, kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu di baby kalian dan usianya masih 4 bulan gitu kan, sebaiknya jangan ya teman-teman. Kita harus sabar banget, setidaknya nunggu sampai 5 bulan lah. Setidaknya menunggu sampai ya usia 6 bulan gitu kan, supaya kita aman, supaya kita setidaknya tenang gitu kan. Kalau misalkan usianya pas gitu kan, bukan berarti harus 6 gitu kan, dan bukan juga harus 4 kalau misalkan ada tanda-tanda di baby kalian gitu. Karena hanya nunggu sebulan aja sih nggak ada masalah gitu kan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalau misalkan usia masih 4 bulan, kasihan gitu kalau aku sih. Tapi balik lagi ya ke diri kalian sendiri, ke pribadi kalian sendiri. Kalau misalkan kalian sudah siap menerima MPASI dini ya silahkan gitu. Kalau saran aku dan saran dokter aku, bidan aku dan sebagainya, kalau memang di usia 5 bulan tuh memang kalau sudah siap ya nggak apa-apa, tapi kalau di bawah itu jangan teman-teman gitu. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya video kali ini, dan jangan lupa benar-benar kalian harus berhati-hati, kalian harus waspada, kalian juga harus cermat dalam melakukan MPASI, apalagi MPASI dini ya teman-teman. Dan semoga video kali ini bisa kalian gunakan sebagai pandangan kalian, bisa kalian gunakan sebagai acuan gitu teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dari aku. Sampai jumpa.